Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika bulan Sya'ban datang, maka sudah semestinya kita sebagai umat muslim harus menyambutnya dengan begitu ramah. Karena datangnya bulan Sya'ban menandakan bahwa sebentar lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Yang mana baik bulan Ramadan ataupun bulan Sya'ban merupakan bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW pun sering melakukan berbagai macam amalan di bulan Sya'ban untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tidak lepas dari makna bulan Sya'ban itu sendiri. Bicara soal makna bulan Sya'ban dan amalannya, tentulah sudah seharusnya sebagai umat muslim kita harus memahami apa saja amalan-amalan yang harus dikerjakan pada bulan Sya'ban. Sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena bulan Sya'ban sendiri merupakan salah satu bulan yang memiliki banyak sekali peristiwa bersejarah bagi seluruh umat muslim di dunia ini. Peristiwa penting tersebut, sebagaimana sumber yang dapat dipercaya, salah satu peristiwa penting dan bersejarah bagi umat muslim di berbagai negara adalah pengalihan arah kiblat yang sebelumnya di Masjidil Aqsa yang berada di Palestina menjadi ke arah Ka'bah di Arab Saudi. Sekaligus terjadinya penurunan surat Al-Baqarah ayat 144 dan surat Al-Ahzab ayat 56, yang mana itu juga sekaligus menganjurkan pembacaan sholawat. Bahkan juga diangkatnya amalan-amalan manusia menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya. Tentunya dengan hal tersebut banyak juga amalan di bulan Sya'ban yang sudah dicontohkan oleh junjunan besar kita Nabi Muhammad SAW untuk kita tiru, agar kemuliaan dan keberkahan bulan Sya'ban bisa kita peroleh. Dan berikut ada beberapa amalan di bulan Sya'ban yang bisa kita lakukan. 1. Memperbanyak puasa sunnah. Sebelum datangnya bulan Sya'ban, kita sebagai umat muslim juga terlebih dahulu menyambut hadirnya bulan Rajab, yang dimana dengan melakukannya banyak sekali keutamaan bulan Rajab yang bisa kita dapatkan. Setelah itu, barulah datang bulan Sya'ban, yang juga patut untuk kita sambut dengan baik, karena bulan Sya'ban merupakan bulan milik Rasulullah SAW, sementara bulan Rajab adalah bulannya Allah. Salah satu amalan di bulan Sya'ban yang patut kita lakukan adalah berpuasa, yang dimana melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban tentunya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu cara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, sekaligus melatih kita untuk menahan lapar dan dahaga ketika berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an menceritakan bahwa ketika bulan Sya'ban Rasulullah SAW banyak melakukan puasa. Nabi Muhammad SAW selalu berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Namun beliau berpuasa Sya'ban semuanya kecuali hanya sedikit hari saja. Hadis riwayat Muslim. 2. Memperbanyak amal-amal kebaikan. Dengan melakukan puasa pada bulan Sya'ban, setidaknya kita sudah melakukan amalan di bulan Sya'ban yang juga sering dilakukan Rasulullah SAW. Namun, untuk lebih memaknai hadirnya bulan milik Rasulullah, kita juga dianjurkan untuk bisa melakukan berbagai hal-hal yang bersifat baik lainnya. Salah satunya dengan melakukan amal-amal kebaikan yang bersifat ritual ataupun sosial. Hal tersebut dikarenakan bulan Sya'ban terjadi peristiwa tutup buku, yang mana merupakan peristiwa dilaporkannya catatan amal perbuatan manusia ke akhirat. Maka dari itu, akan lebih baik apabila tutupan amalan kita sebagai manusia kita tutup dengan amal-amal yang baik, dan kalau menurut sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan di bulan itu diangkatnya amal-amal kepada Rob semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. 3. Keutamaan malam dan hari nisfu pertengahan Sya'ban. Lalu apalagi amalan di bulan Sya'ban?
yang semestinya dilakukan oleh umat muslim, kita juga bisa melakukan sebuah amalan baik tepat di malam dan hari nisfu Sya'ban. Sebab pada malam hari diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengawasi hamba-hambanya yang akan melakukan permohonan ampunan darinya. Oleh karena itu, ketika malam nisfu Sya'ban datang, disunahkan untuk setiap muslim melakukan sholat sunnah. Bahkan pada siang harinya disunnahkan puasa nisfu Sya'ban. Namun seperti yang sudah disampaikan, puasa di bulan Sya'ban tidak dikhususkan pada pertengahan bulan saja, namun bisa dikerjakan pada hari-hari lainnya di bulan tersebut. Sebagaimana disabdakan sebagai berikut, yang artinya dari Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi pada seluruh makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban. Dia akan ampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan bermusuhan. 4. Mengganti hutang puasa Ramadan. Apabila pada puasa Ramadan sebelumnya kita memiliki hutang, atau hari puasa Ramadan yang kita tinggalkan karena alasan tertentu, seperti halnya pada wanita yang diwajibkan untuk tidak berpuasa ketika datangnya haid, maka ketika bulan Sya'ban datang, bisa dimanfaatkan untuk mengganti atau qada hutang puasa Ramadan tersebut dengan membaca doa dan niat puasa qada Ramadan. Selain itu, kita juga bisa melakukan puasa nazar, yang memang hukumnya wajib ketika kita sudah mengucapkan sebuah nazar. Hal tersebut dilakukan karena bulan puasa wajib Ramadan akan segera datang, maka akan lebih baik bayarlah hutang-hutang kita terhadap Allah agar tidak numpuk di kemudian hari. 5. Mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Bahwasannya bulan Sya'ban merupakan bulan yang datang sebelum bulan Ramadan, yang dimana banyak amalan di bulan Sya'ban yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah berpuasa. Dengan melakukan puasa di bulan Sya'ban tentu saja menjadi bekal atau persiapan kita sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang mengharuskan kita melakukan puasa selama 1 bulan penuh. 6. Memperbanyak membaca Al-Quran. Amalan terbaik di bulan Sya'ban yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, di mana sebelum hadirnya bulan Sya'ban, tepatnya pada bulan Rajab, para salaf sholeh semakin memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran walaupun bulan Ramadan belum datang. Hal ini juga dilakukan oleh Amr bin Qais al-Mula'i, yang apabila bulan Sya'ban datang, beliau melakukan amalan memperbanyak membaca Al-Quran serta menutup kedainya. Jadi bagi kita yang sudah pandai membaca Al-Quran, gunakanlah dengan baik di bulan tersebut, karena merupakan salah satu amalan di bulan Sya'ban yang paling baik. Sahabat yang beriman, selain itu tentulah masih ada banyak sekali amalan di bulan Sya'ban yang bisa kita kerjakan. Namun dari amalan-amalan yang ada, keenam amalan tersebut merupakan amalan yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sehingga sudah semestinya kita sebagai umatnya pun mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.